Kita bahas kalau kemudian tadi penjelasan dari Mbak Rustika ini soal medsos, ada engagement, expose, dan sentimen. Kita lihat hasil survei. Ada survei dari Pilkada Sumut, Bobi Nasution dan Surya itu kurang lebih mendapatkan 35%. Kemudian Edi Rahmayadi Hasan Basri mendapatkan 17%. Bagaimana Anda melihat, karena ini ada faktor incumbent, ada Edi Rahmayadi yang maju kembali, tapi ternyata sudah tersusul cukup jauh oleh penantang Bobi Nasution. Tanggapan Anda, apa yang menjadi faktor bahwa incumbent itu ternyata tidak sekuat itu, atau ternyata memang belum menunjukkan giginya? Saya kira soal momentum politik ya. Kalau hasil survei itu dijadikan sebagai acuan, tentu itu sebagai satu potret yang cukup dinamis. Sekalipun Edi Rahmayadi itu adalah petahana, dia adalah incumbent, tapi kan posisinya cukup lama tidak lagi menjabat sebagai gubernur di Sumut. Pasca itu, maka yang muncul kemurmukan yang selalu menjadi spotlight pembicaraan soal bagaimana eksposur politik pilkada di Sumut adalah Bobi Nasution. Apalagi misalnya kita lihat bagaimana kampanye, model komunikasi yang terus diamplifikasi oleh Bobi dan para pengikutnya ini kan cukup masif. Termasuk dalam kampanye Pilpres di 2024, saya kira dari situlah sebenarnya titik tumpu bagaimana elektabilitas dan popularitas Bobi Nasution itu terus melesat secara signifikan. Sementara pada saat yang bersamaan dalam momentum 2024 di Pilpres, Edi Rahmayadi itu kan nyaris tenggelam, tak pernah punya panggung, tak pernah kelihatan di publik, meski pada akhirnya harus diusung oleh PDIP bertanding melawan Bobi Nasution. Jadi kehilangan panggung politik setelah tak jadi gubernur inilah yang saya kira Edi Rahmayadi secara perlahan ya jejak-jejak politiknya mulai dilupakan oleh pemilih di Sumut dan beralih kepada Bobi Nasution. Itu argumen yang sangat umum dan sangat lazim. Tapi memang dalam 3 bulan ke depan sangat diuji apakah pertarungan politik darat itu akan menjadi faktor kunci yang sebenarnya akan menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan secara politik. Untuk ukuran Bobi Nasution yang menurut saya begitu banyak mendapatkan bonus politik ya. Bukan hanya beliau adalah menantunya presiden, tapi ekspos politik yang saya kira hampir setahun lebih mengarah kepada Bobi Nasution, tapi elektabilitasnya 35. Saya kira tim dan pendukungnya yang diusung oleh begitu banyak mesin politik itu harus berlipat ganda gerakan-gerakan politiknya. Karena dalam kondisi alamiah, Edi Rahmayadi tidak berkampanye, hanya diusung oleh PDIP last minute, elektabilitasnya juga lumayan signifikan. Tentu ini harus dibaca sebagai satu kekuatan politik yang tidak main-main, karena belum melakukan kerja politik apapun ya, jejak politik Edi Rahmayadi sekalipun di bawah, tapi masih cukup signifikan sebagai modal awal untuk memenangkan pertarungan. Apalagi misalnya kalau kita mendengar statement-statementnya Edi, dia adalah petarung yang saya kira tidak akan pernah mundur dalam kondisi apapun, mengingat dirinya sebagai mantan gubernur yang saya kira paham betul bagaimana konstelasi politik yang dulu pernah mengantarkan dia sebagai pemenang dalam Pilgub Sumut ya. Jadi everything can happen dalam 3 bulan ini, Afi, dan saya kira pertarungan darat akan menjadi kunci dari segala-galanya. Baik, ketika pertarungan darat menjadi kunci, tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Rustika, ada penggunaan konten kreator, influencer untuk menjadi bagian dari tim ses itu yang tadi juga disampaikan oleh Bobi. Apakah akan berpengaruh signifikan di Pilkada Sumatera Utara? Ya saya kira memang ada segmentasi pemilih yang pastinya butuh pendekatan yang berbeda. Untuk kalangan kelas menengah, terutama perkotaan dan pemilih muda, tentu kampanye melalui media sosial itu menjadi penting, terutama untuk menarasikan bagaimana Bobi nanti kalau terpilih jadi gubernur di Sumatera Utara akan mengubah secara signifikan, terutama terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Misalnya soal akses terhadap kesehatan, kepada pendidikan, termasuk pada pekerjaan, itu yang disampaikan Bobi dalam pidatonya tadi. Makanya saya agak sedikit kaget juga ketika Bobi dalam sambutannya agak gaspol, mengingat posisinya cukup signifikan secara elektabilitas. Bacaan saya, Bobi itu tidak terlampau menyerang sebenarnya. Tentu dalam konteks Bobi berada di zona nyaman. Tapi apa yang disampaikan oleh Bobi menurut saya ini kan menjadi penebal bahwa popularitas dan elektabilitasnya hari ini itu tidak terlampau berada di comfort zone untuk memenangkan pertarungan. Maka satu-satunya cara untuk terus melesatkan elektabilitasnya harus mendowngrade Edi Rahmayadi sebagai mantan gubernur yang dinilai tidak sukses dan bahkan gagal dalam beberapa hal, mulai dari infrastruktur, terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi oleh rakyat, termasuk soal kesehatan dan pendidikan.
Artinya apa? Bagi Bobi, bukan hanya terus menaikkan citra positifnya, tapi menurunkan pamor politik penantang itu jauh lebih penting untuk memenangkan pertarungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.